I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Jibu dari kelas D5 PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemanfaatan lingkungan sebagai sumber saran dan sasaran belajar dalam kegiatan belajar di SD. A. Pengertian lingkungan. Lingkungan merupakan kesatuan ruang, semua benda dan keadaan makhluk hidup. Di dalamnya termaksud manusia dan perilakunya serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan itu terdiri dari unsur-unsur biotik atau makhluk hidup, abiotik atau benda mati, dan budaya manusia. B. Pengertian lingkungan sebagai sasaran dan sarana belajar di SD. 1. Lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan sebagai sumber belajar adalah suatu tempat untuk ruangan yang terdiri dari makhluk hidup dan benda mati yang dimanfaatkan manusia untuk belajar sehingga terciptanya budidaya manusia. 2. Lingkungan sebagai sarana belajar. Lingkungan merupakan suatu sarana belajar yang baik. Bahkan lingkungan yang alamiah menyediakan bahan-bahan yang tidak perlu dibeli, misalnya udara, cahaya matahari, pepohonan, air, sungai, rerumputan, dan sebagainya. C. Tujuan lingkungan sebagai sumber sarana dan sasaran belajar. 1. Kegiatan belajar. Mengajar sehingga lebih menarik dan tidak membosankan. 2. Hakikat belajar akan lebih bermakna karena tidak dihadapkan pada keadaan yang sebenarnya. 3. Bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya dan lebih aktual sehingga kebenaran lebih akurat. D. Jenis-jenis lingkungan sebagai sumber belajar. 1. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar ini berkenan dengan interaksi manusia dengan kehidupan masyarakat seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencaharian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintah, agama, dan sistem nilai. Lingkungan sosial ini biasanya digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. 2. Lingkungan alam. Lingkungan alam berkaitan dengan segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, dan flora dan fauna. 3. Lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibuat untuk tujuan tertentu yang bagi kehidupan manusia. E. Teknik menggunakan lingkungan sebagai sumber sarana dan sasaran belajar. 1. Survei, yaitu siswa mengunjungi lingkungan seperti masyarakat setempat untuk mengamati dan mempelajari proses sosial, budaya, ekonomi, kependudukan, dan lain-lain. 2. Prosedur persiapan menggunakan lingkungan sebagai sumber saran dan sasaran belajar. 1. Guru dan siswa menentukan tujuan belajar yang berkaitan dengan penggunaan lingkungan sebagai sumber sarana dan sasaran belajar. G. Langkah-langkah pelaksanaan menggunakan lingkungan sebagai sumber sarana dan sasaran belajar. 1. Kegiatan belajar diawali dengan penjelasan petugas mengenai objek yang dikunjungi. 2. Para siswa mengajukan beberapa pertanyaan melalui kelompok masing-masing supaya lebih hemat. H. Kelebihan dan kekurangan lingkungan sebagai sumber sarana dan sasaran belajar. Kelebihannya yaitu 1. Kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan. Kekurangannya yaitu kegiatan yang kurang dipersiapkan sebelumnya dan menyebabkan pada waktu siswa dibawa ke tujuan tidak melakukan kegiatan belajar yang diharapkan sehingga ada kesan main-main. Kelemahan ini bisa diatasi dengan persiapan yang matang sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Baiklah, itu hasil video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.